Selamat Hari Natal buat semua kekasih-kekasih Kristus. 3 hal yang kita peringati kalau kita memperingati Natal. Yang pertama, Natal adalah bukti cinta kasih Allah Bapa kepada kita. Kita orang-orang berdosa, Dia mau supaya kita tidak mati dalam dosa-dosa kita. Dia tebus kita, Dia utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, datang ke dunia ini untuk menebus kita. Itulah bukti cinta kasih Tuhan bagi kita. Karena Natal adalah awal proses daripada penebusan Tuhan. Namun pada saat ini, peringatan Natal jangan lagi kita memperingati hanya hari kelahiran, tapi kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Kristus? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai Kristus? Pada peringatan Natal kali ini biarlah kita mengintrospeksi. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, Natal adalah bukti cinta kasih Tuhan. Dia memberikan identitas baru buat kita sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5 dan 6. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu bukan hamba lagi. Kita adalah anak-anak Allah karena karya penebusan Kristus. Dan itu identitas yang baru buat kita. Karenanya kenakan ini. Ingat ini selalu bahwa kita adalah identitas kita adalah anak-anak Allah. Karenanya jangan sampai kita melupakan hal itu sehingga kita terbuang dari anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menuju kepada apa yang menjadi contoh daripada Kristus. Kristus adalah anak tunggal Allah, anak sulung. Kita adalah anak-anak adopsi. Diadopsi dengan darah dan nyawa Kristus. Karenanya biar kita menjadi seperti Kristus dalam karakter, dalam kehidupan, dan juga dalam gambar Kristus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Natal memberikan identitas baru buat kita sebagai anak-anak Allah, anak adopsi Allah. Yang ketiga, tahun depan, tahun 2021, tahun integritas. Integritas artinya dipercaya Allah, dipercaya manusia. Mulai sekarang jangan cari dipercaya manusia terlebih dahulu, cari dipercaya Allah. Sebagai anak-anak Allah, buktikan bahwa kita dapat dipercaya oleh Allah. Pada saat kita sudah dipercaya oleh Allah, pasti kita dipercaya oleh manusia. Tahun integritas, dipercaya oleh Allah. 3 hal. Natal adalah saatnya kita introspeksi. Yang kedua, Natal adalah kita mempunyai identitas diri sebagai anak-anak Allah yang akan menuju kepada gambar Kristus. Dan yang ketiga, sebagai Natal, biarlah itu menjadi suatu kesempatan buat kita pada tahun yang akan datang untuk menunjukkan bahwa kita dipercaya Allah, dipercaya Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Dan ini saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena tahun 2020 segera berakhir dan kita semuanya dapat melewatinya dengan baik bagi Bapak Ibu semuanya karena anugerahnya. Di acara Natal ini kami tampilkan kaleidoskop tahun lalu dalam kebersamaan Jemaat GBI House of Bread dan keluarga besar GBI House of Bread, di mana kita senantiasa bersama-sama baik dalam susah dan senang. Atas kerjasamanya selama ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan harapan saya kita tetap rukun dan unity. Maka saya percaya di dalam kerukunan dan unity ada berkat dan pengurapan yang baru. Kami percaya pada tahun 2021 Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, kita akan memasuki tahun integritas di mana kita akan bersama Tuhan menjadi jemaat yang berintegritas, semakin hari semakin tangguh, menyongsong tahun 2021. Biar jemaat menjadi jemaat yang menyelesaikan amanat agung dan juga dipakai Tuhan menjadi bait suci atau soko guru di bait sucinya Tuhan dan bersiap menjadi mempelai Kristus. Saya percaya berintegritas juga di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam juga pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya, doa saya, biarlah semuanya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. First Noel, the angels did say, what's the certain for shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. There was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Yeah, hey, hey. King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Hey, hey, hey. Oh, glory to the newborn King, the promised prophesied Messiah, Redeemer is He. Born that night in a manger, a miracle birth. Son of God, yet Son of Man. Sent to Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada He's the mereka. King of Kings. He's the King of Kings. Yeah, come on. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead seen, heaven called. Kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan pada kaki-kakinya untuk terus dia melangkah bersama dengan Kau hari-hari ini Tuhan.
untuk membawa kami, setiap hamba-hambamu Tuhan, masuk dalam tingkat kedewasaan yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan umatnya sampai hari Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. Risen with healing in His wings. Mighty lays His glory by. Born that men no more may die. But to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing, glory to the newborn King. The angels sing, glory to the newborn King. Dibaca bersama-sama. Ada satu pesan yang disampaikan oleh panitia. Selamat Hari Natal 2019 tahun 2020. Terima kasih atas seluruh rekaman, pelayanan, dan doa Bapak Ibu bagi kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan seluruh saudara-saudara. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around.
mempertemukan hujan dan datanglah I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah ketika kita merayakan Natal, baik secara online seperti ini saudara, dimanapun kita berada, tidak mengurangi sukacita Natal kita saudara. Karena biarlah hari-hari ini kita menyambut Dia saudara di Natal ini saudara, tahun ini. Dia sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa dalam hidup kita. Dia yang berdaulat dan mengendalikan hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini saudara, semua adalah karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita satukan hati kita saudara. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi ungkapan sukacita kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh melewati sepanjang tahun ini saudara, sampai di titik ini, di akhir tahun ini, di hari Natal ini saudara. Kita satukan hati kita saudara. Bapak terima kasih. Kami cuma mau bilang kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah menyampaikan kami sampai di titik ini ya Tuhan. Tanpa kurang suatu apapun. Sekalipun kami merayakan Natal secara online Tuhan, namun kami pastikan sukacita kami adalah sukacita yang dari surga. Yang tidak bisa ya Tuhan, yang tidak bisa direbut oleh dunia ini. Sukacita yang asli, sukacita yang meluap mengalir dari hati kami ya Tuhan Yesus. Karena memang ada di dalam hati kami yang telah Kau berikan kepada kami melalui Yesus sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bahkan bangsa ini ya Tuhan, Kau pegang. Bangsa ini ada dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Mulai dari seluruh pemerintahan bangsa kami, negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Bahkan Tuhan semua ya Tuhan Yesus, penduduk yang ada di bangsa ini ya Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Termasuk kota Pamulang yang kami cintai ini ya Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Gereja Tuhan yang ada di dalamnya ya Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Kalau sampai hari ini tetap ada, berdiri, eksis ya Tuhan di tengah-tengah kota ini. Kami percaya ya Tuhan, karena padamu ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan itu ada pada kami gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh ada di sini ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau limpahkan ya Tuhan dari hati kami melalui mulut kami. Ucapan syukur, sukacita kami ya Tuhan. Karena kini kami memandang dan menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Raja di hidup kami. Yang hebat, dahsyat, perkasa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil namanya saudara. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah.
katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kami panggil namamu Tuhan. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu 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 di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Mari Dia layak terima penyembahan, terima pujian. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau layak, Kau yang datang sebagai Tuhan dan Raja. Kau yang layak, Kaulah Tuhan dan Raja. Di hidup Kau berkuasa atas segala. Di hidup kami biarlah dahsyat
Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus dimanapun kita berada, yuk berbahasa roh saudara. Seperti para majus yang mempersembahkan segala sesuatunya, kekayaan dengan tulus. Biar segala yang ada di hati kita, harta kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ada di hati kita, saudara, yang ada di hati kita, ucapan syukur buat kebaikannya ya saudara. Jangan lupakan ya, bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang telah lindungi, Kau yang telah jaga, Kau yang telah sembuhkan kami. Dengan segala keajaiban-Mu, pulihkan dan bahkan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak, Kau layak. Kau layak terima segala kemuliaan dari hidup kami ini Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, Kau ada di sini Tuhan, Kau ada di sini. You deserve all the glory. Segala hormat pujian hanya bagi kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, yes, keagungan
Engkau ditinggikan, disanjung, dan Engkau yang sedang kami sambut sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa atas Indonesia dan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kita sambut Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Haleluya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Sebab kepadanya diberikan, yes, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Serukan namanya, yes, Yesus. Namanya disebut ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebut ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Yes. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Serukan namanya, yes, Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Serukan pemenang, yes, Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Seluruh bumi mengakui kehebatan kebesaran nama-Mu Yesus. Kau Tuhan, Kau Raja atas seluruh bumi. Haleluya. Dan biarlah itu yang membuat seluruh surga dan bumi memuji-muji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Yes, menyatakan Kau Tuhan dan Raja atas seluruh bumi. Makasih Tuhan. Ya dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam tubuh. Semua kita, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yesus Tuhan, lahirnya Al-Masih. Amin. Lahirnya Al-Masih. Oh, haleluya. Ya. Haleluya. 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 Dia dahsyat, saudara. Puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan choir GBI House of Bread. Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus Lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven let your see, and heaven let your see, and heaven let your see. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu benar, yakin benar Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan saat ini. Terima kasih buat sukacita melimpah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih dan saatnya kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, cinta kami kepada Tuhan. Dan kami pastikan yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Dan Tuhan biar apa yang telah kami tabur kami berikan. Itu untuk kemuliaan nama-Mu, kerajaan-Mu ditegakkan atas Pamulang Tangerang Selatan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami mau memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, yang dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. We sing Hosanna, 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 Hosanna. Kau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias.
tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81.
Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala masyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di dan la bala, Uriala bala 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 bala. Oh, di dalam la 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 bala 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 bala. Oh, di bisikara la bala bala. Oh, la 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 bala 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 bala. Oh, di la la bala bala bala. Oh, di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur
Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit.
Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel.
namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.